Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulina Azhar, kelas 5 Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pajak penghasilan pasal 29 sebagai bentuk penugasan UAS mata kuliah perpajakan. Materi yang pertama yaitu definisi pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan tahunan, yaitu sisa PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak dikurangi dengan kredit PPh. Kredit PPh yang dimaksud ini yaitu jenis PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Kesimpulannya yaitu pajak penghasilan pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Materi selanjutnya yaitu subjek PPh pasal 29 dan ketentuan pembayarannya. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, di kekurangan pajak yang dimaksud merupakan pajak penghasilan pasal 29 ini harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober. Yang kedua yaitu wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan ini, PPh pasal 29 kurang bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat tanggal 30 November. Materi selanjutnya yaitu tarif dan rumus perhitungan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama yaitu tarif pajak penghasilan pasal 29 orang pribadi pengusaha tertentu. Yang pertama, PPh pasal 25 yang sudah dilunasi dihitung dengan rumus 0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Untuk PPh pasal 29 yang harus dilunasi dengan rumus PPh yang masih terutang dikurangi PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua yaitu tarif pajak penghasilan pasal 29 wajib pajak badan. Ansuran PPh pasal 25 dihitung dengan rumus PPh terutang tahun lalu dikali 12 bulan. Untuk PPh pasal 29 yang harus dilunasi bisa dihitung dengan rumus PPh yang terutang dikurangi ansuran PPh pasal 25. Materi selanjutnya yaitu wajib pajak PPh pasal 29. Peraturan PPh pasal 29 ini melingkupi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak badan. Kedua pihak wajib pajak ini bertanggung jawab untuk melunasi pajak kurang bayar sebagaimana diatur dalam PPh pasal 29. Untuk WPO PPT, kekurangan pajak tersebut harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ini dilakukan jika tahun buku sesuai dengan tahun kalender, sementara jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, yakni dimulai sekitar tanggal 1 Agustus dan berakhir di 31 Juli untuk periode 1 tahun, maka tanggal jatuh temponya adalah 31 Oktober. Penerapan tanggal jatuh tempo pelunasan pajak kurang bayar ini berbeda dengan wajib pajak badan. Dengan sistem kalender pembukuan yang sama dengan tahun kalender, maka pajak yang harus sudah dilunasi sebelum 30 April.
Sebaliknya, jika kalender buku berbeda dengan tahun kalender, maka pelunasan paling lambat dilakukan sebelum tanggal 30 November. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu misalnya Pak Yuga adalah pemilik UMKM dan termasuk WPO PPT dan omset dalam setahun dari usaha tersebut yaitu senilai 300 juta rupiah, maka besar PPh pasal 25 yang perlu dilunasi adalah kita bisa hitung dengan rumus 0,5% dikali omsetnya yaitu sebesar 300 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Sementara setelah dihitung kembali pajak terutang dari Pak Yuga mencapai 3 juta rupiah. Ini berarti besaran PPh pasal 29 yang wajib untuk dilunasi Pak Yuga adalah 3 juta rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah sama dengan sebesar 1.500.000 rupiah. Contoh yang kedua yaitu berbeda dengan perhitungan pajak WPO PPT, pajak wajib pajak badan dihitung berdasarkan jenis tarif dari besar pendapatan bruto. Misalnya, Pak JJ mendirikan sebuah koperasi di tahun 2018, diketahui PPh terutang 1 tahun bernilai 12 juta. Lalu di tahun berikutnya Pak JJ berhasil memperoleh lebih banyak pajak, alhasil setelah dihitung kembali pajak terutang di tahun 2019 ini menjadi 15 juta. Ada kewajiban angsuran PPh pasal 25 di tahun 2019 adalah sebagai berikut. Bisa dihitung dengan rumus 12 bulan dikali 1 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Jika kewajiban untuk pembayaran pajak PPh 29 di tahun 2019 adalah 15 juta dikurangi 12 juta sama dengan 3 juta. Jadi kewajiban untuk pembayaran pajak pasal 29 Pak JJ yaitu sebesar 3 juta rupiah. Contoh yang terakhir yaitu Pak Mahesa, seorang pengusaha tekstil di Jakarta dengan omset sebesar 2 miliar rupiah setahun pada 2020, kemudian terdapat perhitungan pajak kurang bayar PPh pasal 29 yang harus dilunasi pada saat pelunasan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret 2021. Jumlah PPh kurang bayar Pak Mahesa ini diketahui setelah dilakukan perhitungan kembali ternyata mencapai 15.500.000 rupiah. Maka PPh kurang bayar pasal 29 ini yaitu kita bisa hitung dengan kan sudah diketahui jumlah omset sebesar 2 miliar rupiah. Yang langkah pertama yaitu menghitung PPh pasal 25 dengan rumus 0,75% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Yang kedua, PPh kurang bayar Pak Mahesa sebesar 15.500.000 rupiah. Maka PPh pasal 29 ini bisa dihitung dengan rumus PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi, yaitu 15.500.000 rupiah dikurangi 15 juta, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Maka PPh pasal 29 kurang bayar itu sebesar 500.000 rupiah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 29. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat penyampaian materi yang keliru atau salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.